الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من وقيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
Asa rabbukum ay yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الذين الآخرة لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga ialah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hutri Agus Prayodo. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Apakah Ustadz Hutri sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah join. Alhamdulillah. Selamat pagi Ustadz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Dan semoga semuanya teman-teman yang gabung di ruang Zoom ini juga begitu. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustadz sudah mau berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Belum juga disampaikan ilmunya. Di-keep dulu. Baik, langsung saja kepada Ustadz Hutri Agus Prayodo untuk menyampaikan tausiahnya dengan tema Spirit Isra Mi'raj sebagai bekal untuk menghadapi era 4.0. Kepada Ustadz Hutri, waktu dan tempat kami persilahkan. Di atas kesempatannya, wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa kepada Anda semua di ruang Zoom ini dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Wa asbit sayyi'atil hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Segala puji adalah milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bukan sekedar hidup tapi juga hidup sebagai seorang muslim dalam nikmat iman dan Islam. Itu satu nikmat hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar daripada nikmat sehat itu. Sehat memang nikmat ya, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswi kesehatan ya.
Politeknik Kesehatan Malang ya, insyaallah. Nah, maka itu kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Hati khusyuk mentadaburi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga diwujudkan dengan amal perbuatan nyata ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya kita join pada ruang Zoom pada pagi hari ini. Semoga ini dicatat sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kalamnya, di dalam Al-Qur'an itu ada satu sindiran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit sekali dan sangat-sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Yang banyak tuh udah dikasih nikmat, udah dihidupin, udah dirawat, udah dikembangbiakkan, udah dijaga oleh Allah, malah menyelisihi atau kemudian melanggar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diketujukan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, idola kita fi dini wa dunya wal akhirah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana kita kumpul pada pagi setengah siang hari ini, besok kita reunian kembali, kita kumpul lagi di surga bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati serta kami muliakan para Bapak Ibu dosen, juga para teman-teman panitia yang karena memang kita belum begitu kenal ya, sehingga saya belum bisa sebut namanya satu persatu. Kan tak kenal maka ta'aruf gitu, tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi kan belum kenal sehingga kemudian belum bisa sebut nama. Tapi ala kulli hal tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah di antara kita. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya kira-kira ya. Ini mohon maaf saya pakai lavalier sehingga saya nggak bisa dengar kalau ada mungkin suara dari moderator atau mungkin MC. Saya nggak bisa dengar karena speakernya terkooptasi oleh mic ini. Tolong teman-teman komen dong di kolom chat. Nah, nanti kebiasaan ya, kalau ngaji sama saya, teman-teman di kampus lain juga udah tahu. Kalau ngaji sama saya, jangan lupa buka telinga, buka mata, buka telinga, buka pikiran, dan gercep di kolom komen. Suara saya terdengar jelas ya kira-kira ya? Jelas atau kurang jelas? Nanti kita coba solusi kalau mungkin dirasa kurang jelas. Tak ada yang komen ke ini di mana ya teman-teman yang lain ini. Kita tunggu ya. Ini sambil olahraga jari biar nggak ngantuk ceritanya gitu ya. Ini sambil olahraga jari. Pokok kebiasaan pokok ingat-ingat kalau ngaji sama saya kudu happy, kudu semangat. Buka mata, buka telinga dan gercep di kolom chat ya, gercep di kolom chat. Oke, jelas. Baik. Nah, ini bagi peserta yang paling proaktif nih, saya akan sediakan satu door prize, satu hadiah, yaitu buku tulisan saya nih di sini. Judulnya Detektif Iman ya. Dan buku ini gratis saya hadiahkan kepada peserta yang paling proaktif, paling nggak mager. Nanti ada sayembaranya gratis. Dan buku ini meskipun Anda adalah mahasiswa-mahasiswi Poltekkes, buku ini tidak mungkin Anda bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat ya. Nggak ada, memang apotek nggak jual buku ya memang ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada inti materinya, saya ingin sapa dulu. Sehat ya? Semuanya yang lainnya sehat ya? Yang ada di ruang Zoom ini, ketik dong di kolom, sehat enggak? Gimana kabarnya Anda semua? Kita doakan semoga teman-teman yang gabung di ruang Zoom pada pagi hari ini semuanya sehat, seger, waras. Amin. Rezekinya semakin ngegas. Amin. Hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP kuliah, kos-kosan, semuanya lunas. Amin. Dan yang jombloan, jomblowati akhir zaman, segera mentas, segera nemu jodohnya. Dan semoga wabah pandemi corona ini segera tuntas. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kalau bilang jodoh, aminnya kenceng banget nih teman-teman nih, masya Allah nih. Ya, tipologi jombloan akhir zaman. Di sepertiga malam yang terakhir ya, menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dia jadi jodohku ya Allah. Amin. Kalau seandainya kau takdirkan dia bukan jadi jodohku ya Allah, segera ambillah dia di sisimu ya Allah. Waduh, jadi kalau jodoh segera dekatkan di sisiku. Tapi kalau nggak jodoh, ambillah dia di sisimu. Waduh, itu savage banget ya doanya ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar energi positif ya pada forum kita pada pagi hari ini tidak sekedar berhenti di ruang Zoom ini saja, tapi juga menyebar kemana-mana.
Nah, saya bikin sayembara nih. Nanti yang menang, yang paling gercep dan reviewer terbaik dapat door prize hadiah buku saya gratis. Teman-teman jangan lupa nanti forum ini di Zoom ini di screenshot ya. Boleh screenshotnya berupa foto, klik gitu satu kali capture aja, atau berupa video. Nah, kan bisa tuh kan ya, screenshot yang model video itu bisa. Atau di laptop, nanti dari laptop direkam pakai HP. Nggak usah lama-lama, paling 15 detik ke atau 30 detik, nggak usah lama-lama. Nah, lalu kemudian hasil screenshot itu atau hasil dari rekaman video itu nanti diupload di Instastory. Punya Instagram kan? Semuanya punya Instagram ya? Hari gini nggak punya Instagram. Wah, ada yang nggak punya, Masya Allah. Yang nggak punya nanti bisa ngampung ke teman yang punya ya, bisa numpang. Nah, lalu kemudian di Instastory diupload dan tuliskan satu ilmu baru apa. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Jadi ini kayak semacam resume, tapi resume digital. Resume yang kekinian gitu. Kan biasanya resume itu sebagai kertas ya, pakai kertas. Ini pakai Instastory aja. Bikin Instastory, kemudian itu tuh admin bilang, jangan lupa link presensi. Yeah. Kalau nggak presensi, nanti panitia ditanya tuh sama Bapak Ibu dosen. Kemudian diupload di Instastory dan tuliskan satu inspirasi apa, satu ilmu baru apa yang teman-teman dapetin. Jangan lupa nanti tag juga akun saya. Nanti akan kita repost. Nah, dari bagi reviewer terbaik akan mendapatkan hadiah buku karangan saya. Ini buku yang keempat ini. Judulnya Detektif Iman. Itu saya ketik di kolom chat Instagramnya @ustadzhutri. Ya, nanti yang sudah tag akan kita repost di story Instagram. Jadi kemudian agar para follower, agar para teman-teman kita, termasuk para mantan, gitu ya, itu semuanya pada tahu. Ternyata sekarang ini zamannya zaman ngaji ya. Oh ternyata di Poltekkes Malang itu ada rutinan ngaji bulanan ya, Masya Allah. Jadi energi positifnya itu tidak sekedar berhenti di ruang Zoom ini, tapi menyebar ya kepada para follower kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kepo kepada kita. Apalagi kalau di Instastory, biasanya yang like dikit, tapi yang nonton Instastory itu banyak. Wah gitu. Apalagi di TTNI biasanya, di TTNI. Wah, kok DE nonton ternyata ya? Iya, DE nonton. Gitu. Nah, daripada kita nge-share hal-hal yang gabut, hal-hal yang nggak jelas, yang anfaedah, kan lebih baik kita nge-share ilmu. Gitu. Kita lebih baik nge-share kebaikan. Kita lebih baik nge-share ilmu, ya kita lebih baik nge-share hal-hal dakwah. Gitu. Siap ya teman-teman ya? Ketik dong. Yang siap ketik di kolom chat. Yang siap ketik di kolom chat di sini. Nanti kita akan repost, ditunggu pokoknya. Nanti setelah kajiannya selesai aja, jangan sekarang. Tapi ketiknya sekarang. Siap nggak kira-kira? Ayo gercep dong. Ini sambil olahraga tangan nih. Fokus pikiran, buka telinga, olahraga tangan. Oh siap. Satu orang aja. Yang lain mana? Ini ada 80-an. 86. Oh 86. Masya Allah. Siap 86 ya. Siap 86. Kayak polisi ya. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Isra Mi'raj dan kaitannya dengan era 4.0, 4.0 gitu ya. 4.0. Itu kalau bagi anak-anak fakultas teknik tuh 4.0 kok koyok bensin oplosan aja gitu. Karena bagi mereka unsur-unsur pencampuran penggerak mesin itu dinilai dari poinnya. Makanya ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Jadi kalau bagi anak fakultas teknik mesin itu kayak ini bensin apa lagi kayak oplosan gitu. Tapi kalau bagi anak-anak IT atau information technology yang mana zaman 4.0 itu memang berkaitan dengan itu. Di mana kita hidup di World Web World. Satu platform yang luas. Di zaman digital. Kita hidup di mana bisnis, pembelajaran, kuliah, ngaji atau apapun aktivitas bisa dilakukan secara virtual dan sebagainya. Nah, apa kaitan antara Isra Mi'raj dengan kita untuk menghadapi zaman 4.0 ini, zaman 4.0? Ya, kalau bahasa lainnya 4.0 itu zaman milenial. Nanti ada lagi nih 5.0. Kan sekarang bukan zaman 4G, udah mulai itu beberapa negara ada 5G ya, udah mulai. Zamannya Z nanti adik-adik angkatan kita, adik-adik kita yang sekarang masih SMP, masih SD, itu masa depan akan lebih
liar maksudnya ya, lebih macam-macam. Makanya kudu banyak ngaji, kudu banyak jaga iman, kudu banyak istiqomah, kudu banyak taat, ngerti. Baik, mungkin Ustadz Putri lagi connecting nggih. Mohon ditunggu sebentar nggih. Cek satu. Aduh, maaf ya, ini terjadi gangguan teknis ini. Cek satu. Suara saya apakah sudah terdengar? Oke, baik. Baik, kita lanjutin ya. Ya inilah di antara tantangan zaman 4.0 itu tergantung pada sinyal ya. Ini di tempat saya kayaknya sinyalnya agak-agak bergelombang. Kadang cepat banget, kadang low. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lanjutin ya. Karena saya pakai mic lavalier, minta tolong saya nggak bisa dengar apa-apa termasuk moderator. Nanti komen di kolom chat. Kalau ada apa-apa bisa komen di kolom chat. Baik. Lalu apa kaitan atau hikmah atau inspirasi apa yang bisa kita ambil dari Spirit Isra Mi'raj ya sebagai bekal untuk menghadapi era 4.0 ini? Ya, ada 4 hal ya. Perhatikan ya teman-teman sekalian ya. Ada 4 hal inspirasi yang dahsyat yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 hal itu? Nih, yang pertama, ini bab akidah nih, bab keyakinan asasi atau keyakinan mendasar seorang Muslim. Yang pertama tentang akidah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-1, Wallahu Subhanahu Wa Taala qal Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke, coba kita pelan-pelan ya, quote unquote ayat ini ya, Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram, itu dalam waktu semalam tuh, dalam waktu semalam saja dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Saya ingin tanya, jawab ya di kolom chat ya teman-teman sekalian ya. Jawab di kolom chat. Kira-kira saat awal-awal peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah alami dan Rasulullah ceritakan kepada masyarakat luas, itu Rasulullah dipercaya apa nggak dipercaya? Ayo ketik dong, ketik di kolom chat. Gak percaya orang-orang itu. Rasulullah langsung, oh ya hebat kamu hebat ya. Terus di like banyak gitu, dapat like banyak dari mana-mana, atau justru malah dapat cacian, hujatan, caci maki. Wah,
hoaks ini, hoaks. Mana ada? Kita biasanya tercepat itu naik kuda dari Mekah ke Al-Aqsa itu, naik kuda itu sekitar 7 sampai 9 hari. Kok ini ada Muhammad malam-malam bilang cuman semalam aja berangkat dari Mekah ke Madinah. Mana mungkin seperti itu? Apakah bisa seperti itu? Bohong. Dia bukan nabi, dia pendusta. Dia cuma ngaku-ngaku. Aduh, Masya Allah, la quwata illa billah. Iya enggak? Hal semacam itu dilalui, dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti ya kalau zaman sekarang mah enak, kita kan mayoritasnya Muslim ya, kita mayoritas Muslim, kita percaya setiap bulan kita ngaji, dibahas tentang Isra Mi'raj juga sesuai dengan momentumnya. Hari ini Rasulullah datang enak, kita tinggal tola al badru alaina, gitu, seneng kita, berbunga-bunga. Tapi dulu, Masya Allah, boro-boro tola al badru itu dilempari sama batu, dicaci maki, dituduh yang macam-macam. Termasuk apalagi ketika mayoritas orang saat itu belum Muslim, orang-orang Quraisy ketika itu belum Muslim, dan Rasulullah harus menceritakan, harus menyampaikan ayat tentang Isra Mi'raj ini kepada kaumnya yang rata-rata belum Muslim saat itu. Masya Allah, coba kebayang nggak? Kebayang nggak? Itu berat banget tuh, itu berat banget. Dalam logika orang-orang Quraisy, gitu kalau kata orang Jawa. Jadi dia orang Jawa, iki ketemu pirang perkara. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cuman semalam aja. Gak, it doesn't make sense, you know, gitu kata orang-orang mereka itu. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad. Apakah kau ngumpulin kami cuman cerita-cerita bohong yang kayak demikian? Gitu, Masya Allah. Betapa Rasulullah SAW diuji mentalitasnya dan ketangguhannya di dalam dakwah. Nah, oke, kita skip dulu ya. Itu peristiwa di masa lampau. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita kaitkan dengan era 4.0 hari ini, ya, saya ingin tanya kepada teman-teman, jawab ya. Kira-kira di zaman hari ini ngirim barang, ngirim duit atau ngirim pesan dari Mekah ke Al-Aqsa dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, cuman semalam aja, bisa nggak zaman-zaman sekarang? Realistis nggak zaman sekarang ini? Jawab dong. Oh bisa. Pakai apa? Pesawat. Ya, pakai pesawat jet. Bisa orang dari Mekah ke Jeddah, dari bandara Jeddah langsung turun di Yerusalem, turun di paling enggak di bandara sekitar sana, yang saat ini sementara masih dikuasai oleh Israel ya. Semoga saudara-saudara kita Palestina di sana segera merdeka. Amin. Nah, harus turun di bandara sekitaran sana. Gitu. Apakah bisa? Bisa. 3 jam, 4 jam udah nyampe tuh dari Mekah ke Al-Aqsa, naik pesawat. Hari ini iya ya, realistis juga sih itu. Nah, bisa kan? Bisa. Apalagi orang cuma ngirim pesan pakai WA, ya, kirim WA dari Mekah ke Al-Aqsa, berapa detik itu? Gak nyampe hitungan menit. Sedetik tinggal hai, hello, langsung dibales. Tergantung sinyalnya. Nah, intinya apa? Ternyata teman-teman sekalian, Allah tabaraka wa ta'ala itu membuka tabir, sir atau kerahasiaan yang dulu itu dianggap gak mungkin, yang dulu dianggap impossible, di zaman hari ini itu sangat possible sekali. Gitu. Maka saya pengen tanya nih kira-kira kepada teman-teman. Berarti kita manusia modern di zaman ini yang sudah bisa mengukur hal itu, kita bisa menilai nih, yang benar itu Rasulullah atau orang-orang kafir yang mengingkari Isra Mi'raj? Ayo jawab nih. Yang benar itu Rasulullah yang menceritakan dirinya sudah berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam, atau orang-orang kafir Quraisy yang saat itu menentangnya, bahkan menuduh-nuduh sembarangan Rasulullah. Kira-kira yang benar ini yang mana? Jawab dong. Yang benar yang mana kira-kira? Yang hari ini kita sudah bisa ukur. Iya ya. Ternyata mungkin tuh. Ternyata possible aja. Nah, cuma memang zaman itu teknologi belum ditemukan yang memadai, teknologi yang memadai. Zaman sekarang teknologinya sudah memungkinkan. Nah, apalagi teknologinya Allah, naik buruk yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, sungguh sangat realistis dan sungguh sangat mungkin dan sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan benarlah Rasulullah SAW dengan segala macam ajaran yang beliau bawa, yakni dinul Islam. Masya Allah. Itu poin yang pertama ya. Ini bab akidah nih. Penting nih.
harus yakin, harus mantap. Dan Rasulullah itu berisra dan mi'raj, Isra Mi'rajnya itu ya dohiron wa batinan. Raganya ya jismian, badannya juga ikut berisra, hatinya, ruhnya juga ikut berisra dan mi'raj. Gitu. Jangan bilang nggak mungkin lagi. Zaman sekarang aja udah mungkin. Apalagi kalau pakai teknologinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat jauh lebih canggih. Kalau kita masih 4.0, ya teknologinya Allah udah infinity point udah tidak terbatas. Gitu. Ini akidah. Ini bab keyakinan seorang muslim wajib hukumnya mempercayai kejadian Isra Mi'raj secara qat'i. Ini dikatakan oleh para ulama jazm, tasdikul jazm. Kita harus benar-benar membenarkannya. Ya, biarin orang di luar sana bilang, it doesn't make sense. Itu mah cerita sakti-saktian bohong. Itu mah orang-orang Islam aja yang ngarang-ngarang cerita dan sebagainya. Biarin. Kita sebagai seorang muslim sudah mengkajinya, sudah mengamatinya, sudah menelitinya. Ternyata bagi teknologinya Allah, bagi kekuasaan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW hanya dalam semalam saja dari Mekah ke Al-Aqsa. Ini penting nih teman-teman sekalian, ini bab akidah. Karena kalau kita ragu-ragu dalam hal ini, jangan kemana-mana. Nanti keraguan itu akan merembet kepada sholat. Karena kan Isra Mi'raj kan oleh-oleh yang dibawa tuh oleh Rasulullah itu kan sholat ya. Nah kalau Isra Mi'rajnya aja kita ragu-ragu, nanti kita juga akan merembet keimanan itu. Keraguan iman itu akan merembet. Nanti itu juga saya bahas. Buku saya detektif iman. Nah, nanti virus keraguan itu akan merongrong, akan merembet. Nanti kita nggak percaya lagi sama malaikat. Kita jadi ragu-ragu malaikat itu jadi cahaya. Padahal kecepatan cahaya emang cepat banget ya. Kita nggak percaya lagi dengan kekuasaan Allah. Kita juga lagi ragu-ragu dengan perintah sholat yang akan oleh Nabi di Isra Mi'raj dan sebagainya. Nah, jadi ini penting nih, bab akidah. Ya, nomor 1, bab akidah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini sahih, ini valid, bahkan dikatakan oleh para ulama wajib seorang muslim mengimaninya secara tasdikul jazm, pembenaran secara mutlak. Gitu. Biarin orang di luar sana nggak percaya, biarin. Yang penting kita sebagai seorang muslim benar-benar yakin, teguh dan mantap bahwasannya Rasulullah SAW atas kekuasaan Allah mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang kalau kita kiaskan hari ini ya naik pesawat bisa gitu. Nah, tapi kan Rasul itu gak cuma Isra ya, tapi juga Mi'raj. Nanti kita akan pas lebih lanjut. Baik, itu poin pertama ya teman-teman sekalian ya. Apa poin pertama? Ketik di kolom chat. Wah, ini jangan-jangan sambil nggarap tugas nih sama teman-teman ya, hari Jumat ya, pas libur nih. Ketik di kolom chat. Ayo, harus buka telinga, harus gercep biar nggak ngantuk, biar nggak capek, dan biar nggak dicuekin nih kita orang nih. Karena dari satu penelitian dari dokter psikologis di Jerman, psikologi Jerman, yang mengatakan bahwa forum online, forum virtual, itu lebih melelahkan daripada forum nyata. Gitu. Kenapa? Kok akikoh sih? Akikoh. Oh, akidah, Masya Allah. Ya, betul, akidah. Bukan akikoh ya, akikoh itu makan sate. Bukan. Nah, karena kalau forum online, itu kita kadang nggak tahu, tidak bisa mengukur respon audiens. Ini audiens kita lagi ngapain? Jangan-jangan Bapak Ibu dosen sedang di-prank nih sama teman-teman. Saatnya kuliah, ya teman-teman pakai foto yang di-freeze. Ya, kayak serius sih di depan laptop gitu ya, pakai background. Lalu kemudian di-freeze. Padahal dianya tidur. Padahal dianya mah mager gitu. Nah, jadi beban psikologis saat forum online itu berlipat-lipat daripada forum langsung gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa sharing-sharing langsung, bisa kerja kelompok sama teman-teman, bisa tahu rasanya duduk di bangku kuliah, iya kan? Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira Poltekkes Malang itu sudah offline atau masih online, teman-teman? Poltekkes Malang, jawab dong, ketik di sini. Poltekkes Malang itu udah offline kuliahnya atau masih online? Hybrid. Hybrid itu berarti separuhnya offline, separuhnya online gitu. Atau ada yang offline dan ada yang online. Oh, hybrid. Yeah. Tapi gimana teman-teman? Rasanya kira-kira lebih seneng tatap muka langsung seperti dulu-dulu sebelum negara api menyerang, sebelum pandemi menyerang, atau lebih asik saat online?
Ini nih psikologi mahasiswa nih ya. Mahasiswa ketika awal-awal diumumkan oleh kampus, hari ini kita belajar jarak jauh menggunakan Zoom. Wah, teman-teman tuh seneng tuh. Yes, alhamdulillah gitu. I feel good. Gitu. Aku bisa pulang kampung, bisa makan masakan ibu, nggak perlu beli Indomie, nggak perlu menghemat biaya kos-kosan, nggak perlu menghemat biaya masak dan sebagainya. Kenapa? Bisa numpang makan di rumah gitu. Tapi tetap bisa kuliah gitu. Itu terjadi awal-awal. Ya enggak sih? Awal-awal kita pakai Zoom, pakai online tuh kayak gitu, seneng gitu. Termasuk anak-anak SMA juga sama, anak SMA. Tapi setelah berlalu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, apa kira-kira yang teman-teman rasakan? Krik, 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 krik. Gitu. Ih, bosen tahu nggak sih? Bosen rasanya kajian online atau kuliah online ini kayak gimana gitu rasanya. Feels-nya nggak dapet gitu. Maksudnya nggak ketemu temen, nggak kerja kelompok, nggak ngerjain temen, nggak kemudian biasa ya anak-anak itu contek-contekan sama temen. Kadang, siapa nih yang paling hebat pelajaran matematika? Oh dia. Nah, isu-isu, piket, gak piket, tapi gak ada PR. Wis ono plotting oh iku sing pinter matematika, kita nyontek sama ente ya gitu. Wis ono sing pinter biologi, bahasa Inggris, nah kita saling contek ya gitu sebagainya. Itu yang ketawa tuh biasanya praktisi itu ya, praktisi biasanya. Tapi kita nggak ngerasain lagi keseruan itu. Artinya paling enggak ini tidak mengurangi semangat kita bahwasanya kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang mahasiswa itu tetap menuntut ilmu. Ingat ya teman-teman sekalian ya, tersemat kata maha di depan kesiswaan Anda. Jadi kalau dulu Anda itu hanya sekedar siswa biasa, tapi sekarang Anda adalah mahasiswa atau mahasiswi. Ada kata maha di depan kesiswaan Anda. Artinya apa? Anda tidak dituntut hanya sekedar belajar ilmu akademik, tapi Anda juga dituntut belajar ilmu leadership, Anda belajar ilmu agama, Anda belajar ilmu akhlak, Anda belajar ilmu realita dalam kehidupan. Gitu. Kalau masih dulu SMA kan kayak setengah bocil gitu ya, setengah bocil. Maksudnya pagi-pagi sarapan, makanan udah jadi. Terus kemudian pakai seragam, dianterin sama orang tua gitu ya. Kemudian dijemput pulang atau sebagainya. Sekarang kuliah, Masya Allah, ngekos hidup sendiri, masak-masak sendiri, ya dan sebagainya. Kita doakan semoga alumni Poltekkes Malang nih semuanya jadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi orang sukses di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya mau lanjutin yang kedua, tapi waktunya udah habis nih. Gimana moderator? Waktunya udah habis nih, kita lanjutin apa gimana nih ceritanya? Ada 3 lagi nih. Gimana? Ketik di kolom chat. Saya soalnya nggak bisa dengar. Ini waktu sesi saya sampai jam berapa? Sampai jam berapa kira-kira? Kita tunggu rundown-nya di-share di Zoom. Sekarang jam 18. Oh, kurang 15 menit lagi. Oke, baik. Agak saya percepat ya, biar nututi semua materinya. Yang kedua, yuk kita belajar lagi dari peristiwa Isra Mi'raj. Teman-teman tahu nggak background story, basic story dari kenapa kok Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah? Kenapa kok Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan sama Allah? Basic story-nya itu tahu nggak kenapa? Karena pada saat itu dikatakan oleh para ulama sirah, para ulama sejarah, Rasulullah SAW sedang mengalami satu peristiwa dahsyat dalam hidupnya, yaitu Amul Huzn. Amul Huzni. Tahun-tahun penuh kesedihan. Gimana nggak sedih coba? Di tahun yang sama, tidak berjenjang atau berjarak lama. Pamannya yaitu Abu Thalib yang selama ini menyokong dakwah, melindungi beliau, mensupport beliau, itu meninggal. Dan tidak lama setelah itu istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, itu meninggal. Dan benar, tidak lama setelah itu terjadi pemboikotan besar-besaran orang-orang Quraisy kepada orang-orang Islam, orang-orang Muslim di Mekah ketika itu. Nggak boleh bisnis, nggak boleh dagang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ada pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sehingga apa? Bahkan dikatakan Rasulullah itu kalau makan saat masa-masa pemboikotan itu, Rasulullah dan para sahabat itu kalau makan itu pakai satu mangkok tepung, ya, tepung tuh dalam satu mangkok, lalu kemudian dicelupin pakai tangan, gini, seret, kemudian diangkat, itu kan ada bekas-bekas tepungnya ya, itu dijilat.
Nah, itu porsi makannya seperti itu. Porsi makannya itu seperti itu sampai saking ngenesnya, coba. Sampai saking sedihnya. Nah, basic story-nya itu seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk menghibur hati Rasulullah SAW, untuk menenangkan hati Nabi SAW, dan untuk tetap memperkuat stabilitas mental Rasulullah dalam berdakwah supaya tetap ngegas gitu ya, supaya tetap semangat. Nah, Rasulullah SAW diperjalankan dengan kecepatan cahaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, seakan-akan Allah itu ngomong, ya Muhammad, apa yang sedang engkau emban, amanah nubuah, amanah kenabian yang sedang engkau emban ini, itu jauh lebih dahsyat daripada kesedihan-kesedihanmu itu. Ya, istri meninggal, sedih. Ya, paman tercinta meninggal, sedih. Ya, dakwah diboikot, sedih. Tapi ingat, kau tak boleh berlama-lama sedih. Kenapa? Ada amanah yang lebih dahsyat. Ada tanggung jawab hebat yang sedang menantimu. Apa itu? Yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Li'ila iddin, li'ila kalimatillahi azza wa jalla. Nah, pelajarannya apa untuk orang kita zaman sekarang? Pelajarannya apa? Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Iya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Nah, sekarang kita flashback nih kepada kehidupan kita masing-masing. Teman-teman pernah nggak ngerasain sedih? Iya nggak? Pernah nggak ngerasain sedih, merasa nggak nyaman hati? Pernah Ustaz saat di ghosting? Waduh, berat tuh ya, berat. Udah kadang biasanya hati ini jarang terbuka, udah kadang terbuka, tiba-tiba ditinggal, dan sebagainya. Artinya orang-orang zaman sekarang itu malah rawan sedih. Ada satu tesis penelitiannya. Meneliti tentang tingkat kebahagiaan, ya, rate of happiness dari manusia modern hari ini. Manusia modern dan konon katanya punya teknologi yang canggih seperti hari ini 4.0, yang harusnya dia bisa happy-happy dalam hidupnya. Tapi ternyata problematika dalam kehidupannya justru lebih membuat dia gampang stres. Ya enggak? Orang zaman sekarang tuh gampang stres. Terus kemudian hidupnya pendek karena sering stres, penyakitan, kayak stroke, kanker, dan sebagainya gitu. Nah, dan sebagainya. Sehingga kemudian itu harusnya kita belajar bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk menanggulangi kesedihan. Nah, hikmahnya untuk kita adalah ketika kita sedih, ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman dalam hidup ini, gak usah stres, gak usah terlalu baper, gak usah terlalu dibikin apa ya, kalau kata orang Jember itu gulung kuming. Gulung kuming itu kayak, aduh Ustaz, aku sedih banget, aduh kayaknya nggak ada manusia yang paling celaka daripada aku gitu. Kayaknya aku paling menderita di dunia ini. Aduh, didramatisir. Udah deh, stop. Nggak usah drama. Kita belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, kesedihan yang dialami Rasulullah jauh lebih dahsyat. Tapi ingat, amanah yang diembankan kepada beliau juga jauh lebih dahsyat. Maka jangan menyerah, terus lanjutkan hidup. Kalau kata Mang Ujang mah, jangan semangat, menyerahlah dalam hidup itu ya. Kalau kata Mang Ujang mah kebalik. Tapi teman-teman sekalian, apalagi manusia zaman sekarang, di zaman 4.0 ini, di mana media-media entertain, hiburan, di mana kita itu menjalin silaturahmi, menjalin hubungan, interaksi antar manusia, itu lebih mudah, harusnya kita tidak terlalu berlama-lama dalam kesedihan. Ya, dalam kehidupan ini selalu ada dinamika. Selalu ada kadang kita like, kadang kita dislike, kadang itu kita happy, kadang itu kita senang, kadang kita itu senep. Selalu begitu kehidupan itu. Nggak ada kehidupan yang datar-datar saja, itu nggak ada. Kalau kata orang Madura, moncaan reng Madura nih kaki, life is never flat. Ya, hidup itu nggak pernah datar, nggak ada. Maka kalau kita mengalami kesedihan dalam hidup, jangan terlalu berlama-lama, jangan stres, jangan sampai bunuh diri, jangan akhiri hidup. Masih banyak hal indah di luar sana yang bisa kita explore. Masih banyak hal-hal positif. Masih begitu lebar pintu harapan itu terbuka untuk kita semua. Gitu ya. Jadi keep semangat, jangan ngedown. Gitu. Jangan turuti kata Mang Ujang. Kata Mang Ujang mah, jangan semangat, menyerah aja dalam hidup. Itu yang kedua. Sekarang poin yang ketiga.
yaitu amanatun ilahiyah. Kita tahu tadi sempat kita kupas bahwasannya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu ada satu oleh-oleh yang beliau bawa, yaitu sholat 5 waktu. Wa ba'da Isra'ina bil Isra makatil lailan likuti yudra wa ba'da Isra'i urujuli sama hatta ra'an nabiyya rabban kallama bi ghairi kaifin wan hinsarin wa afsarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Jadi setelah Isra, Rasulullah dimi'rajkan, urujulis sama, naik ke atas langit ke-7. Dan di situ di hadapan singgasananya Allah, Rasulullah diperintahkan untuk mengajari umatnya sholat 50 kali waktu dalam sehari. Bayangin itu, 50 waktu dalam sehari. Mampu kita? Mampu nggak kira-kira? Ini 5 waktu aja banyak bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Aduh, stres tuh kayaknya. Langsung auto nyerah, auto escape langsung. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah yang hari ini kewajiban untuk kita adalah sholat 5 waktu. Bayangin itu, bayangin. Ketika diwajibin 50 kali awal-awal, Rasulullah harus pulang pergi dari langit ke-7 kembali ke Sidratul Muntaha. Balik lagi ke langit ke-7, balik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari 50 jadi 45, jadi 40, jadi 35, jadi 30 dan seterusnya. Ustadz, itu kok seakan-akan kayak emang Allah nggak tahu ke kalau memang kita umat Nabi Muhammad ini mampunya cuma 5, kok Rasulullah harus bolak-balik sih? Oh, begini. Cara kita mengambil ibrah, cara kita mengambil kesimpulan atau hikmah, itu nggak boleh liberal, nggak boleh kayak orang-orang sekuler gitu. Enggak. Maksudnya di sini adalah Allah sengaja menguji effort, menguji usaha dari Rasulullah SAW untuk jadi hikmah untuk kita, manusia-manusia di zaman saat ini. Hei, seakan-akan Allah itu mengatakan, hei manusia, hei umat Islam yang hidup di zaman sekarang, ente nggak malu dah? Coba itu Rasulullah SAW itu udah bolak-balik pulang pergi demi memperjuangkan kepentingan ente manusia di zaman sekarang. Coba kalau Rasulullah nggak berjuang untuk menawar dari 50 kali sholat menjadi 5 kali sholat, kira-kira gimana ente modar nanti sholat 50 kali sehari ya, gimana? Nggak ngehargai dah usaha Nabi Muhammad. Coba bayangin ya teman-teman sekalian ya. Orang kalau naik pesawat jet, kecepatan jet, apalagi pesawat Concorde, lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu tekanan darahnya naik loh itu loh. Gitu. Itu sakit sekali itu. Apalagi kecepatan cahaya. Jauh lebih cepat. Dan Rasulullah rela menempuh itu demi untuk meringankan kita umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, terus kita gimana? Masa masih malas-malasan sholat? Gitu. Ya memang namanya manusia ya. Kadang kan semangat, kadang semangat kita itu ngedown dan sebagainya. Tapi paling enggak jaga sholat 5 waktu ini. Apalagi kita memperingati Isra Mi'raj, mengkaji bab Isra Mi'raj, hikmah besar yang tidak boleh lepas dari Isra Mi'raj itu adalah amanatun ilahiyah. Oleh-oleh utama, amanah dari Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu sholat 5 waktu. Teman-teman nyadar nggak? Sholat 5 waktunya umat Islam ini enak loh. Enak. Nggak ngerepotin. Ya kalau kita nikmatin ya. Masalahnya kebanyakan kita itu merasa repot, merasa nggak nyaman. Karena kita menganggap sholat ini sebagai beban. Iya nggak? Kita menganggap, aduh, sholat lagi. Baru juga tadi azan maghrib. Kok sekarang azan isya sih? Gitu. Karena kita nggak menikmatinya. Karena kita mengakukan kecintaan kita kepada sholat, bukti apresiasi kita kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dalam mi'rajnya, menawar dari 50 kali sholat dalam sehari menjadi 5 kali sholat dalam sehari. Begitu. Terakhir yang keempat, ya. Terakhir yang keempat, nanti kita lanjutin cerita sholat. Yang keempat adalah untuk kita manusia-manusia di zaman milenial, di zaman modern hari ini, di era 4.0, itu di dalam mensupport agama Rasulullah SAW, di dalam mensupport dakwah, di dalam mensupport kita sebagai seorang Muslim membela atau menegakkan atau menjaga Islam kita itu harusnya lebih mudah. Mensupport dakwah itu harusnya lebih mudah.
Bayangkan ya, kalau saat Isra Mi'raj dulu, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Mi'raj, lalu kemudian kembali ke umatnya dan beliau mengatakan wa balagha ummata bil Isra'i, dan Rasulullah tabligh menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan faktanya mayoritas manusia itu mengingkari ucapan beliau. Saat itu ya, mayoritas manusia nggak percaya, nggak beriman dengan risalah beliau tentang Isra Mi'raj. Tapi ada yang percaya, namanya Abu Bakar. Makanya wasidki siddikun bitasdikillahu wabil uruji. Makanya kemudian sungguh sangat beruntung orang yang membenarkan Isra Mi'raj saat itu, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kaitannya dengan share dakwah tadi itu? Dulu di zaman itu, untuk menyampaikan, untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan, untuk menerangkan sedetail-detailnya dalam menjabarkan satu konsepsi tentang Islam, itu effortnya luar biasa dahsyat. Ya, effortnya luar biasa dahsyat. Harus datangi rumah satu persatu, nggak ada mikrofon, nggak bisa tablik akbar, nggak bisa pengajian, nggak ada Zoom, nggak bisa virtual. Kalau virtual kan enak ya, tinggal WA, sahabat, ini baru selesai Isra nih. Kita kumpul di Zoom ya, ini linknya. Nanti Anda jelasin gimana itu Isra Mi'raj dan oleh-oleh apa dari Allah. Kalau ada Zoom enak. Zaman itu nggak ada. Effortnya dahsyat. Harus kunjungi satu persatu, disalahfahami. Orang butuh penjelasan dan waktunya lama sekali. Hari ini kita manusia di zaman milenial, di zaman modern ini, di era 4.0, harusnya lebih mudah. Dan kita nggak boleh malas untuk share kebaikan. Kita punya medsos, kita punya WA, kita punya Instagram, kita punya Facebook. Gunakan itu semua, meskipun kita bukan ustadz, kita bukan ulama, kita bukan kiai, tapi kewajiban bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada agama kita, loyalitas kita kepada Islam. Kan kita muslim kan? Kita muslim, kita muslimah, kita harus loyal dong, support agama ini. Nah, nggak harus kita ceramah langsung. Nah, tapi paling enggak kita bisa nge-share, kita bisa quote-unquote dari inspirasi yang baik. Gak usah malu-malu. Kecenderungan hari ini, anak-anak zaman now nih, apalagi anak-anak milenial dan Gen Z ya, itu malu ya, malu di dalam bahas agama, ngeser agama. Ngapain malu coba? Toh itu untuk kebaikan kan? Itu untuk kebaikan. Dan juga effortnya juga kita sambil rebahan bisa di-share. Tahu nggak? Ada satu pahala. Saya kapan hari itu sekitar 2 minggu yang lalu saya berkunjung ke sahabat saya namanya Ustadz Hanan Ataki di Bandung. Tahu ya Ustadz Hanan Ataki ya? Itu tuh yang mood boosternya itu nanti bisa dicek di Instagram saya. Hasil kunjungan saya langsung ke pesantrennya beliau. Ustadz Hanan Ataki itu yang terkenal dengan mood boosternya itu loh. Ding dang ding 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 ding. Teman-teman sekalian, sih gitu. Ingat ya sama Allah gitu kan ya. Nah, di situ beliau cerita begini. Hari ini Ustaz, Muslim yang bermedsos dan menggunakan medsosnya untuk dakwah itu jauh lebih baik daripada Muslim yang tidak bermedsos. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa menge-share faedah-faedah kebaikan. Bayangin ya, kan ada hadis tuh. Ada hadis, barang siapa man sanna hasanatan fil Islam, barang siapa yang memulai, mempioniri satu jalan kebaikan di dalam Islam dan ada yang ngikutin, ada followernya yang ikut kebaikan itu, maka fa'alaihi ajruha. Untuknya pahala sebanyak follower yang ngikutin dia dalam hal kebaikan. Gitu. Hari ini dengan like, share, hari ini dengan subscribe, dengan share link, dengan quote-unquote nasihat dakwah, nasihat Islam, itu betapa banyak teman-teman kita, para follower kita, yang bisa ngikutin kebaikan-kebaikan yang kita share. Nah, cuman memang kita harus kuat mental. Nanti pas dikata-katain Ustaz, dasar lu, sejak kapan lu ustad lu gitu? So alim, lu udah hijrah ya gitu. Nggak usah malu, ngapain sih? Ngapain gengsi? Ngapain malu? Ngapain ngedown dikata-katain orang? Toh sekali lagi ini bukti loyalitas kita, ini bukti cinta kita, kepedulian kita kepada warisan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak usah ceramah sendiri, kita ada ceramah bagus nih, share. Kita nggak usah mikirin quote-quote yang aneh-aneh gitu. Ada quote yang bagus nih, ada hadis yang bagus nih, share. Sesimpel itu, seringan itu.
Maka yuk kita semangat dan kita istiqomah. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, jangan lupa teman-teman nanti termasuk supaya energi positifnya nyebar nih, supaya kita mempraktekkan langsung, nanti bisa di screenshot berupa foto atau video juga boleh dan di post di Instastory dan tag di akun saya ya. Nanti kita akan repost. Bagi reviewer terbaik yang nulis ilmu baru apa yang terbaik dapat hadiah buku saya. Judulnya Detektif Iman. Mungkin itu 4 poin yang dapat saya jabarkan pada teman-teman sekalian terkait dengan spirit Isra Mi'raj sebagai bekal untuk menghadapi era 4.0 yang bisa kita ambil. Yang pertama akidah. Yang kedua, ketika sedih kita harus segera move on. Sebagaimana Rasulullah ketika sedih juga diperjalankan oleh Allah dalam Isra Mi'raj. Yang ketiga, amanatun ilahiyah, harus rajin sholat. Sekuat tenaga kita jaga itu sholat. Dan yang ketiga, jangan malu, jangan gengsi, jangan sungkan untuk share kebaikan-kebaikan dakwah kepada teman-teman kita, dan itu menjadi pahala jariah yang besar nilainya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan kepada moderator, nanti kita sambung sesi tanya jawab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hutri Agus Prayodo dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, Ki. Terima kasih. Pertanyaannya diketik atau tanya langsung? Mungkin bisa diketik dan juga bertanya langsung apabila Ustadz sudah tidak memakai mikrofon itu. Oh iya, saya lepas mic-nya ini. Baik, Ustadz. Tak ada pertanyaan ke, Masya Allah. Hebat-hebat semua, udah paham dah nih. Anak-anak Poldekes. Tapi saya pengen tanya nih, kira-kira teman-teman sekarang lagi nge-zoom, lagi online nih, posisinya di mana aja? Supaya saya bisa tahu dan menyapa bahasanya masing-masing. Ketik di kolom chat, dari kota mana antum pada pagi hari ini sedang live nge-zoom. Kota sekarang antum posisi berada. Oh iya, di rumahnya di wilayah mana? Oh Jember loh, Jember kan tangga sendiri, Banyuwangi. Oke, terus Jember loh, rata-rata Jember ini. Bondowoso tetangga juga tuh, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Tapal Kuda. Jember loh, iki arek Malang apa arek Jember sih? Jember. Terus mana lagi yang lain? Dari kota mana ini? Situbondo, Probolinggo. Insya Allah. Lumajang. Oh, berarti rata-rata Tapal Kuda ya, rata-rata ya. Ngawi, tapi sekarang di Jember. Oke. Rata-rata Jember. Baik, silakan. Yang ada pertanyaan sambil nunggu pertanyaannya nih. Ada pertanyaan? Oh, mungkin itu dulu kita jawab sambil nunggu yang lain ya. Di mana? Moderator? Itu ada pertanyaan dari 15 Fajrin. Apa langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaannya banyak? Inggih, mungkin bisa langsung dijawab, nggih, Ustadz. Pertanyaannya dari Mbak 15 Fajrin. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB.
Izin bertanya Ustaz? Ya silakan. Bagaimana caranya agar kita bisa cepat move on dan tidak sedih berlarut-larut gitu Ustaz? Oke. Catat nih baik-baik ya. Tips and trick untuk cepat move on biar nggak galau terus. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, dan ini faktanya itu begitu. Faktanya adalah Anda bukan satu-satunya orang yang mengalami kesedihan di dunia ini. Nah, berhenti playing victim. Berhenti merasa diri paling apes, paling sengsara, paling menderita. Enak ya yang lainnya lebih happy daripada aku. Enak jadi orang yang lain, enak jadi anaknya ini, anaknya itu, enak sama dia, sama itu. Stop, stop. Berhenti playing victim. Semua manusia punya ujiannya sendiri-sendiri. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini kan untuk kita itu diuji. Untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Ya, mungkin orang lain kelihatan lebih enak. Tapi jangan salah paham. Dia juga mengalami ujian yang mungkin jenisnya beda sama kita, tapi sama-sama diuji. Hari ini yang bikin kita susah move on itu, kita suka banding-bandingin sama orang lain, dan kita melihat, kayaknya dia enak ya. Tuh lihat di IG-nya, di story-nya, dia bisa koko-koko, dia bisa ngafe, duitnya banyak, duitnya nggak bisa habis, dia bisa healing, jalan-jalan kemana-mana. Sedangkan aku, itu akhirnya apa? Berlarut-larut, nggak segera kemudian bersyukur, gitu. Tapi malah insecure jadinya, malah insecure dengan diri sendiri. Nah, maka yang pertama, yuk kita berhenti playing victim, sadarilah bahwa setiap manusia itu ada kadar ujiannya masing-masing. Catat ya, setiap manusia itu ada kadar ujiannya. Kebetulan Anda sedang diuji oleh Allah dengan satu kesedihan, dengan satu hal yang gak nyaman, di bidang itu, di bidang yang sedang Anda rasakan saat ini. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau Allah itu menguji hambanya, sedang diuji nih sama Allah, maka ketahuilah bahwa di saat yang sama, Allah percaya kepada Anda, bahwa Anda mampu menuntaskannya. Kan ingat kan, Allah tidak membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani seorang hamba dengan satu ujian, dengan satu beban, melebihi kadar kesanggupan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu pasti udah kadar ukurannya itu udah pas tuh. Kalau Anda diuji sesuatu itu, berarti Allah percaya Anda itu mampu menuntaskan sesuatu itu. Gitu. Jadi harus optimis. Harus, Masya Allah, aku dapat ujian ini. Nggak nyaman rasanya, sedih rasanya, sebagainya. Kenapa kok aku kayak gini ya? Kenapa kok aku merasakan ini ya? Masya Allah, ternyata Allah itu percaya sama aku. Allah punya trust sama aku. Aku bisa nuntasin ini. Bisa aku bangkit sendiri. Karena kaidahnya itu nggak mungkin Allah ngasih ujian melebihi kadar kesanggupan hamba. Itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga nih sekarang nih ya. Poin yang ketiga adalah sering-seringlah kumpul sama orang-orang positif. Ingat, apalagi masih muda, masih anak-anak mahasiswa. Kan ingat videonya, lagunya Opik tuh, lagu Religi. Tombo ati, iku limo perkara nih, kaping pisan, zikir. Lupa deh saya. Pokok kaping telu, yang kaping telu itu wong kang soleh kumpulono. Gitu. Orang yang baik, orang yang soleh, orang taat, sahabat taat, itu bergaul dengan mereka. Sadar nggak? Manusia itu dipengaruhi oleh teman pergaulannya. Kalau teman kita itu sesama galau, teman kita itu malah bikin baper, teman kita itu kerjaannya gitu-gitu doang, yang milu-milu, yang bikin sendu, dan sebagainya, yakin energi yang bakal sampai kepada kita itu ya energi kayak begituan. Tapi ketika kita kumpul sama-sama teman-teman yang semangat, teman-teman yang sahabat taat, teman-teman yang kemudian nyemangatin gitulah, orangnya happy, orangnya nggak baperan, energi itu akan nular kepada kita, teman-teman sekalian. Maka benar sabda Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini li khalilihi falyanzur 'alaikum ila ma yukhallil. Seseorang itu bergantung pada kondisi keberagamaan temannya. Maka cek baik-baik, perhatikan baik-baik dengan siapa Anda berteman akrab. Nah, jadi kalau sekedar menyapa, sekedar berbagi kebermanfaatan kepada semua orang boleh lah ya, kepada semua teman-teman.
Tapi kalau sebagai sahabat akrab, sebagai khalil, sebagai qorib, sahabat karib, ya kita harus milih-milih yang baik supaya energi baiknya, energi positifnya menular juga kepada kita. Ya, jadi 3 poin itu sementara yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Baik, Baik, itu ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Marwah Mira Fastawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ini Banyuwangi nih, yang Banyuwangi. Jember sepertinya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tugas kita sebagai mahasiswa untuk mudah men-share tentang keagamaan tetapi takut dikira si yang paling alim? Terima kasih Ustadz. Oke. Itu banyak tuh kejadian tuh. Apalagi kan saya pegang majelis ya, namanya majelis gaul tuh. Terus teman-teman pada gengsi tuh, pada takut. Waduh Ustadz, janganlah. Apalagi zaman sekarang ya. Jangan Ustadz, yang biasa aja deh, mending. Nanti dikira radikal, nanti dikira yang paling alim, nanti dikira yang aduh macam-macam dan sebagainya. Sehingga kita gengsi atau kita nggak mau. Itu bukan tugas saya. Tugas saya kuliah, kebidanan, kesehatan. Saya itu lulus kerja, udah selesai. Sehingga kita apatis gara-gara omongan orang. Gitu. Sekarang jawabannya adalah yang pertama. Kenapa tidak kita balik statement orang itu? Coba kita pikir baik-baik. Misalkan dia ngomong, lu kok sekarang suka share dakwah gitu ya? Udah hijrah ya, so alim lo dan sebagainya. Jawab aja, mending sis, mending bestie kita dikatakan so alim daripada sok korup, daripada sok jahat. Mending so alim gitu. Syukur-syukur bisa alim beneran. Amin. Gitu aja. Jangan dibikin baper, bikin woles aja. Kasih slow aja, kasih slow gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita balikkan omongan mereka. Ketika mereka bikin opini negatif, ya kita balikkan. Kita bikin opini positif. Gitu. Loh, apa salahnya berusaha jadi alim? Apa salahnya berusaha jadi lebih baik? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Instagram itu, di Reels, ada satu lagu yang sempat viral tuh. Di-share juga sama Mas Ari Untung. Ari Untung itu yang artis hijrah itu. Itu lagunya begini. Lu ngomongin gua bodoh amat. Yang gitu kan ada kan ya? Lu ngomongin gua bodoh amat. Itu viral banget tuh lagu itu. Nah, lagu itu kayak lagu simple, receh gitu ya. Tapi ternyata hikmahnya besar. Coba kita pikir baik-baik. Omongan orang, dampaknya apa sih buat kita? Omongan orang, hakikatnya, aslinya, tidak berdampak apapun kepada kita. Cuman kebaperan kita, negative thinkingnya kita, julidnya kita yang, kok dia ngatain aku ya, aku jadi takut nih, aku jadi, aduh. Itu yang bakal berefek pada kehidupan kita. Gitu. Jadi aslinya omongan orang tuh nggak ngefek sebenarnya sama kita. Cuman respon kita kepada omongan itu yang akan jadi kenyataan tuh nanti itu. Nah, jadi ketika orang bilang, oh ini so alim, ini gini. Udah, kita boles aja, tetap istiqomah, tetap stay on the right track, tetap jalani yang baik-baik dan sebagainya. Nggak ngefek nanti itu, nggak ngefek. Ya kayak lagu tadi itu, lu ngomongin gua bodoh amat gitu dan sebagainya. Jadi tergantung dari respon kita. Itu yang akan jadi kenyataan. Sementara omongan orang itu tidak ngefek dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya ingin tanya, kalau kita saja diomongin ya, kita yang penuh dosa, penuh kekurangan, penuh cacat celah, masih nggak pintar, nggak alim, diomongin orang. Pertanyaan saya, tahukah Anda siapa manusia paling baik di muka bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling alim di muka bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling perfect, akhlaknya baik banget? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik itu pun beliau diomongin nggak sama orang. Mon canreng betul, cak kocakin toh. Beliau dicak kocakin nggak sama orang? Pak kocakin Pak, padahal seperfect itu loh, sebaik itu dikata-katain orang, difitnah orang, dijelekin orang, sebaik dan sehebat Rasulullah. Apalagi mah kita yang kita mah aslinya emang nggak baik. Kita ini aslinya mah emang begajulan ya kayak gitu. Diomongin orang. Justru kita wajib bersyukur, ya Allah. Yang dia omongin itu masih sebagian dari aibku. Yang dia omongin itu adalah
aib sedikit dari aibku yang mayoritas yang kau tutupi ya Allah gitu. Sebaliknya kalau dipuji jangan GR, karena sebenarnya kita itu ya nggak punya kebagusan. Ya, yang bagus itu adalah aib-aib yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Siternya Allah. Nah, kita tuh aduh banyak dosa, banyak salah, nggak pinter belas, banyak nggak amanah. Waduh gini. Tapi Allah tutup aib kita dengan asumsi-asumsi keindahan. Maka kita nggak boleh baper, tapi kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya Allah, baik banget ya Allah dia. Masa Allah udah sebaik itu, kita masih sungkan. Kita masih malu share-share kebaikan dakwah. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu jawabannya. Baik, Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada, Ustadz. Baik, berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan dan juga acara sesi tanya jawab juga sudah selesai, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hutri Agus Prayodo. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Baik. Sebelum kita tutup, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi sampai siang hari ini diberkahi oleh Allah dan menjadi asbab beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil kiamah nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Wahai Allah, zat yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Syarif qulubina ala dinik. Dan kemudian mantapkanlah hatiku, istiqomahkanlah diriku di atas jalan agamamu ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering zalim kepada diri kami sendiri. Kau kasih kami nikmat, tapi kami hianati nikmat itu. Kau kasih kami kebaikan, tapi kami justru melakukan keburukan. Maka ya Allah, kalau tanpa ampunanmu, kalau kau tidak mengasihani kami, kalau kau tidak lembut kepada kami, habis kami akan rugi, ya Allah. Kami termasuk hamba-hambamu yang merugikan diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Maka ampuni kami, rahmati kami, tutup aib-aib kami, dan berkahi kami semua, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi di sisimu, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi quluba qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik wa fikillahumma rabbi zawtaha wa addim muddaha wa hadiha subulha wa mulaha bidurika ladzi la yakhbu rasulul faidil iman dik. Ya Allah, sebagaimana Engkau ketahui niat-niat kami pada pagi hari ini, kami berkumpul di ruang Zoom ini dengan asas cinta kepadamu, ingin mengkaji ilmu agamamu, ingin belajar jadi hamba yang lebih baik lagi. Maka ya Allah, kuatkanlah persatuan di antara kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau berkati dimanapun kami berada. Dan kembalikanlah kami nanti ke kampung halaman surgamu nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi sampai siang hari ini di Zoom sebagai pertemuan yang men-trigger kami pada satu kebaikan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, keselamatan di dunia, dan juga berikanlah kami kebaikan, keselamatan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihurmatil Fatihah. Baik, terima kasih disampaikan. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, perkenankan kami untuk mendokumentasikan acara pada kali ini. Dipersilahkan kepada para hadirin untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Jangan lupa ya, di post, di tag, nanti kemudian akan kita repost dan dapat hadiah. Akunnya masih ingat kan tadi?
Sekali lagi saya ingatkan untuk para audiens, dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Baik, terima kasih. Saya akan memimpin pendokumentasian pada kali ini, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian telah mengaktifkan kameranya kali ini. Izin mengingatkan kepada para audiens untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Selanjutnya, marilah kita tutup kajian rutin pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian rutin pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Saya, selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.